Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok melindungi, mengelola, melestarikan, dan mencegah terjadinya potensi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga menjalin kerjasama dengan Hubungan Internasional UNILA dalam menangani isu-isu lingkungan. Kegiatan magang pertama yang kami lakukan adalah budidaya maggot. Selama pelaksanaan magang di bidang budidaya maggot, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung proses pengelolaan dan pemeliharaan maggot, khususnya Black Soldier Fly atau disingkat BSF. Salah satu kegiatan utama adalah memilah maggot dewasa dan kasgot atau makanan bekas maggot untuk memastikan kualitas dan kebersihan dalam proses budidaya. Maggot dewasa yang telah dipilah akan dijual kepada pelanggan sebagai pakan ternak dan pakan ikan. Sementara, kasgot yang dihasilkan selama proses budidaya akan diolah menjadi pupuk organik dan juga dijual kepada pelanggan. Kemudian kami ditempatkan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selama magang di bidang tersebut, kami terlibat dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada pemantauan dan penilaian kualitas lingkungan. Salah satu tugas utamanya adalah mempelajari indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas lahan. Dalam proses ini, mahasiswa memahami bahwa kualitas lingkungan diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kualitas udara dan persentase ruang terbuka hijau. Mahasiswa juga dijelaskan tentang alat filter indeks kualitas udara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pemantauan kualitas udara, kelembapan udara, dan cara kerja alat filter, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar tentang teknologi dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kualitas udara, serta bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak terhadap lingkungan. Kemudian adalah bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Mahasiswa mempelajari bagaimana bidang ini berperan penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Mahasiswa mendapatkan gambaran mengenai berbagai proyek yang sedang berjalan seperti program pengelolaan limbah, inisiatif penghijauan kota, dan upaya peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Kami juga terlibat dalam kegiatan analisis serta diskusi dengan menggali informasi mengenai apakah ada entitas yang tidak patuh terhadap peraturan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan bagaimana DLH menangani permasalahan tersebut. Mahasiswa mempelajari langkah-langkah tegas yang diambil oleh DLH termasuk memberikan surat teguran dan tindakan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selanjutnya adalah bank sampah yang bekerja sama dengan Dekade Clean and Gold. Salah satu tugas utamanya adalah memilah sampah anorganik dan mengkategorikannya berdasarkan jenis dan bentuk, seperti botol plastik dan berbagai jenis plastik lainnya. Bank sampah bekerja sama dengan Dekade Clean and Gold, sebuah inisiatif yang mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain mengelola sampah anorganik, mahasiswa juga dilibatkan dalam pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Proses ini melibatkan pengumpulan, pencacahan, dan pengomposan sampah organik untuk diubah menjadi pupuk yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Mahasiswa belajar tentang teknik pengomposan yang efektif, serta pemantauan kelembapan dan suhu untuk memastikan proses dekomposisi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah bidang tata lingkungan. Pada bidang ini dijelaskan tentang struktur dan fungsi bidang tata lingkungan termasuk tugas dan tanggung jawab yang mencakup perencanaan tata ruang, pengawasan pelaksanaan aturan lingkungan, serta pelaksanaan program penghijauan dan konservasi. Salah satu tugas utama saya adalah menginput laporan kualitas lingkungan per kelurahan untuk program Kampung Iklim atau Proklim. Dalam kegiatan ini, saya berperan aktif dalam mengumpulkan dan memasukkan data mengenai kondisi lingkungan dari berbagai kelurahan di Kota Bandar Lampung. Data yang diinput mencakup parameter kualitas udara, air, dan tanah, serta informasi mengenai kebersihan, penghijauan, dan penanganan sampah di setiap kelurahan. Proses ini memberikan saya pemahaman mendalam tentang pentingnya pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan bagaimana data tersebut digunakan untuk menyusun laporan dan strategi peningkatan kualitas lingkungan di tingkat kota. Yang kemudian adalah sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Mahasiswa mendapatkan penjelasan mendetail tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL termasuk fungsi, tujuan, dan proses pelaksanaannya.
Fungsi utama AMDAL adalah untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak dari suatu proyek terhadap lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemaparan ini memberikan wawasan terhadap mahasiswa tentang bagaimana AMDAL dilakukan, mulai dari tahap penyusunan dokumen, proses penilaian oleh tim ahli, hingga implementasi rekomendasi dalam pelaksanaan proyek. Pada tahap penyusunan dokumen, pemrakarsa proyek harus mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kegiatan yang direncanakan dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Dokumen kemudian dinilai oleh tim ahli yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa aspek lingkungan telah dipertimbangkan. Setelah dokumen disetujui, rekomendasi dari penilaian AMDAL harus diimplementasikan selama proyek berlangsung untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ialah UPT Kebun Bibit. Selama magang di UPT Kebun Bibit, saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung program penghijauan dan konservasi lingkungan. Pada tahap awal, saya mendapatkan pengenalan tentang UPT Kebun Bibit termasuk berbagai jenis bibit yang dibudidayakan, teknik perawatan tanaman, dan proses penyemaian serta pemeliharaan bibit hingga siap ditanam. Saya berdialog dengan staf mengenai program-program penghijauan dan konservasi yang mereka jalankan. Saya berpartisipasi dalam kegiatan praktis seperti memasukkan media tanam ke polybag untuk bibit pohon dan mensortir tanaman yang siap ditanam di taman kota. Proses penyortiran ini memastikan bahwa hanya bibit yang sehat dan berkualitas yang dipilih untuk ditanam, yang merupakan langkah penting untuk keberhasilan program penghijauan dan konservasi di Taman Kota Bandar Lampung. Kegiatan selanjutnya adalah rapat diskusi laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Produsen Rago Maju Cijama periode April hingga Desember 2023. Dalam rapat ini, pengurus koperasi menyampaikan laporan detail mengenai pendapatan, pengeluaran, serta pencapaian dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun. Diskusi ini juga mencakup evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, perencanaan strategis untuk tahun depan, dan usulan perbaikan yang meningkatkan kinerja koperasi. Melalui rapat ini, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi serta pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan koperasi. Kegiatan selanjutnya adalah pendataan unit pelaksanaan teknis atau UPT Tanjung Karang Pusat, UPT Langkapura, dan UPT Tanjung Karang Barat. Saya berhasil menyelesaikan proses pengumpulan dan pengelolaan data terkait UPT di beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini mencakup verifikasi informasi mengenai peran, fasilitas, jangkauan, dan jadwal layanan kebersihan. Hasil dari pendataan ini akan digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan kebersihan kota dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya data yang terstruktur dalam perbaikan layanan dan kebersihan, serta dokumentasi dari pendataan kantor akan dipublikasi pada Google Maps supaya masyarakat lebih mudah untuk mengetahui alamat UPT. Yang terakhir adalah pelepasan. Pelepasan dihadiri oleh mahasiswa, DPL, dan pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang memberikan sambutan serta apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan selama magang. Saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman saya selama magang di DLH. Kegiatan ini menandai akhir dari pengalaman magang saya dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar dan berkontribusi dalam kegiatan magang kepada pihak DLH, DPL, dan tim pengelola MBKM HI Unila.